Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal mingguan bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal mingguan yang berlaku untuk pair GBP USD di awal bulan Oktober 2022 pada minggu dari tanggal 3 sampai 7 Oktober 2022. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya memerlukan analisa di GBP USD pada minggu ini. Ya, saya rasa di GBP kali ini akan sedikit menarik. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita di GBP USD. Jadi di GBP USD kemarin itu saya himbau bahwa pergerakan dari GBP USD bisa turun itu ketika dia retest area ini. Ya, retest di area ini di harga 8960, tapi sebelum retest ternyata harga sudah drop ya. Tapi nggak apa-apa, kita ketika dia sampai ke area ini, harga kemudian drop lagi sekali. Jadi kemarin teman-teman sudah profit juga. Dan kemarin bagi yang open di sini, ternyata di sini tidak bisa ditahan oleh market ya. Ternyata di sini tidak bisa ditahan oleh market, yang sehingga harga langsung mengejar area ini, ya area supply berikutnya, dan kemudian di sini baru ke reject di sini seperti itu. Jadi untuk di GBP USD kemarin minggu lalu itu seperti yang sudah saya sampaikan juga, kenapa GBP USD itu drop? Ya kan, seperti yang sudah saya sampaikan di analisa fundamental mingguan, itu GBP drop karena pernyataan dari Menteri Keuangannya yang dimana melakukan pemotongan pajak, yang dimana BOE itu melakukan kenaikan suku bunga, itu dianggap sangat bertolak belakang seperti itu. Lebih detailnya teman-teman bisa lihat di analisa fundamental mingguan lah ya. Nah, di sini untuk di analisa teknikal, memang harga dari GBP ini menyentuh di area 12142 dan kemudian dia drop ya. Dropnya pun tertahan di area supply di sini. Area demand, maaf ya. Tertahan di area demand yang dimana ini merupakan area supply sebelumnya ya. Ini area supply ya. Kemudian dia naik menjadi area demand ya. Jadi kita ada satu area, ini area sebelumnya yang tadi ya. Nah, jadi kita ada satu area di sini, dan harga dari GBP di sini terhimpit ya. Saya bilang terhimpit, jadi jika teman-teman ingin sell, ya saya rasa sih mungkin agak sedikit worry ya. Ya, di sini ada satu level support ya, satu level support yang belum di retest oleh market. Jadi film itu coba kita lihat analisa monthly ya. Dari monthly dulu ya, seperti jadi untuk di monthly seperti biasa ini trendline masih berlaku ya, trendline di sini masih berlaku. Dan di sini kalau saya tarik garis Fibo ya, ini Fibo monthly by the way. Fibo monthly yang dimana harga ke reject di harga 272 ya. 272 ke reject. Jadi ini saya rasa anggap sudah selesai, tapi di sini akan saya sebelum saya bilang selesai, di sini ada level parity ya, yang kalau teman-teman lihat ini jaraknya cuma tinggal 300 pip sebelum kena dari harga low sebelumnya seperti itu. Dan kalau kita sampai ke 1618 itu cukup jauh dari harga low sebelumnya, itu berjarak 600 pip seperti itu. Jadi kalau kita lihat di minggu ini, karena minggu kemarin ditutup dengan rejectionnya cukup panjang, saya rasa kan ada koreksi, tapi meskipun ada koreksi, dia tidak akan bisa berjalan lebih jauh. Kalau kita lihat di weekly dia berhenti di 2618 ya, di 2618 dia sudah berhenti. Dan kalau kita tarik Fibo, ini Fibo-nya kan saya hapus ya, saya hapus. Dan kalau kita pakai Fibo weekly ya, dari dia swing sebelumnya di sini sampai sini ya, area 618 merupakan area yang sangat bagus di sini, karena di sini ada satu level weekly area supply di sini. Ini weekly loh ya,
ya, ingat di sini ya. Lalu kita turunkan di daily, kita pakai daily, apakah kita bisa memakai area ini untuk Fibonacci? Ya, bisa-bisa aja, karena berbagai kemungkinan ada di sini juga. Di sini juga ada satu area support juga ya, di harga 14156 seperti itu. Jadi jika teman-teman tarik Fibonacci dari monthly, weekly, dan ke daily, area ini ya, area ini 6313 sampai di 14156, ini weekly, dan kemudian juga berhimpitan dengan Fibonacci daily 76,8, dan di sini juga ada Fibonacci 61,8, berarti otomatis area-area tersebut menjadi area yang valid ya. Dan jika pertanyaan teman-teman adalah apakah koreksinya ini sudah selesai, kalau saya lihat dari kondisi daily di sini harga masih cenderung bullish, saya rasa belum selesai untuk koreksinya. Tapi kalau kita lihat di H4 di sini ada engulfing di sini, ya kan? Di sini ada engulfing di H4, dan kalau kita lihat di H1 seperti ada pola head and shoulder di sini. Ya, teman-teman bisa lihat di sini seperti pola head and shoulder. Dan jika dia pola seperti ini, bagaimana selanjutnya? Teman-teman boleh sell ketika dia ngebreak 10262. Ya, ketika dia break 10262, teman-teman sell sampai di 1.09.000 seperti itu. Karena di sini ada support, resisten become supportnya. Ya, di sini, ya, di sini. Jadi jika teman-teman ingin sell karena ini berpotensi seperti head and shoulders, ya udah teman-teman bisa sell ketika dia break ini dengan stop loss pendek aja di harga 11.000 ya. Di harga 11.100 dengan take profit bisa sampai di 1.9.100. Bisa seperti ini. Karena ini berpotensi seperti head and shoulder di H1. Jika dia malah break ke atas, ya, break ke atas daripada 12.142 di sini, manakah harga akan mengejar selanjutnya? Mau nggak mau, maka kemungkinan harga akan mengejar area ini yang besar di sini ya. Ini kan kita pakai time frame H1. Jika dia ngebreak area ini, ya, maka otomatis harga akan mengejar area yang ada di sini, yang cukup lebar di sini. Ya, yang cukup lebar di sini. Tapi sebelum dia mengejar ke sana, saya rasa sih dia akan mengejar area ini dulu. Nah, di sini ada support selanjutnya yaitu di harga 13.350. Seperti itu. Jika dia break ke bawah, teman-teman sell di sini. Terus jika dia open di atas ya, jika dia malah naik jika dia malah terbang ke atas seperti ini, teman-teman bisa sell di area ini dengan harapan dia bisa turun sampai sini ya. Jadi kalau dia diperkirakan akan turun sampai sana, teman-teman sell di sini bisa dengan stop loss itu di atas ya. Di atas ini cukup tinggi, bisa saya katakan cukup tinggi stop lossnya, yaitu di harga 18.000 ya, dengan take profit bisa sampai sini. Saya rasa ketika dia sudah sampai sini akan ada penurunan lebih lanjut, karena sekali lagi GBP USD masih dalam kondisi downtrend ya. Jadi jangan sekali-sekali untuk pernah melawan dolar, seperti yang sudah saya sampaikan di analisa Euro USD sebelumnya, seperti itu. Kalau kita tarik garis trendline, apakah ada? Mungkin kita bisa pakai trendline yang di sini ya. Kita bisa tarik garis trendline yang di sini. Jadi patokan aja untuk bisa tahu apakah ketika dia naik sampai sini karena trendline, dia akan bisa turun lagi. Seperti itu. Ya. Jadi untuk di GBP USD kita masih setia untuk open sell. Dan juga ingat di hari Jumat ini ada NFP, saya rasa ketika NFP itu terjadi, kemungkinan akan ada pergerakan signifikan dari USD. Ketika ada pergerakan signifikan dari USD,
GBP USD pasti akan kena dampaknya. Apalagi news-news dari ataupun berita-berita dari GBP itu belakangan ini berdampak sangat negatif di market ya. Jadi ketika harga ini naik, ini hanyalah sebagai koreksi aja. Seperti itu. Jadi jika dia bisa bergerak turun lebih lanjut, ya udah teman-teman sell lebih lanjut ya. Ketika dia break 10265 teman-teman sell, ketika dia nge-break 1.09000 teman-teman sell juga lagi sekali. Seperti itu, dengan harapan kita bisa mencapai level parity di harga 1 pound sterling sama dengan 1 dolar. Seperti itu. Karena saya rasa di sini kemungkinan akan tercapai entah kapan. Saya rasa akan tercapai entah di minggu ini atau di bulan ini, itu saya sih nggak tahu kapan ya. Saya rasa sih kemungkinan akan tercapai level ini ya. Dibikin saya di tanggal yang saya buat videonya ini ya, di bulan Oktober ini, saya rasa level parity ini kemungkinan akan tercapai. Cepat atau lambat saya rasa akan tercapai. Saya rasa sih ya. Tapi kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di market ke depan. Jadi sekian aja untuk analisa GBP USD di minggu ini. Kesimpulannya kita masih akan open sell, entah dia break di sini, atau dia akan retest lagi di sini. Seperti itu, ya. Jadi jangan gegabah untuk open posisi sell. Tunggu dia break salah satu ataupun dia menyentuh area resisten di atas. Konfirmasi candle baru kita akan open sell. Seperti itu. Oke, jadi sekian aja untuk analisa teknikal mingguan di GBP USD pada minggu kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal mingguan minggu depan. Bye-bye.